Untuk mengetahui situasi terkini di rest area 207 ruas tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, sudah bersama kami rekan Nata Arman. Nata, sementara itu di gerbang tol Kalikangkung Semarang ada juga rekan Esra Ambarita. Saya ke Nata di rest area 207 terlebih dahulu. Nata, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Beginilah suasana terkini di tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207A, yang mana pada sore hari ini terpantau sudah mulai mengalami kepadatan lalu lintas yang tentunya pasca diberlakukannya sistem satu arah dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 180. Kemudian meskipun sebelumnya informasi yang diperoleh sampai dengan 180, namun ternyata karena mengingat volume kendaraannya terus meningkat sehingga diperpanjang, bahkan tidak menutup kemungkinan apabila nantinya volume kendaraan sampai makin malam semakin tinggi akan diperpanjang sampai dengan nantinya kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk kilometer 207A ini merupakan lokasi titik krusial yang kerap menjadi lokasi kemacetan karena merupakan lokasi rest area yang ada di sekitaran sini, dan juga ketika pukul 5 sampai dengan pukul 6 banyaknya masyarakat yang memilih untuk berhenti sekedar untuk beristirahat sejenak sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jawa Tengah. Kemudian selain itu juga lokasi ini juga kerap menjadi lokasi yang favorit karena berbagai fasilitas pun tersedia di rest area 207A seperti kamar mandi, kemudian untuk restoran, kemudian tempat ibadah, dan juga tempat stasiun pengisian bahan bakar. Kemudian juga banyaknya juga dari kendaraan-kendaraan yang apabila tidak bisa datang ataupun dilakukan penutupan, nah, karena ini bersifat situasional, apabila nantinya sudah tidak tersedia lagi lokasi atau space untuk parkir, maka pihak polisian akan memperlakukan penutupan sementara waktu, sehingga nantinya apabila sudah ada yang space ketersediaan tempat parkir, maka akan kembali dibuka. Nah, masyarakat juga masih banyak juga yang kadang menggunakan bahu jalan untuk berhenti untuk sekedar beristirahat sejenak. Dan bisa saya gambarkan juga untuk di tol Trans Jawa, terutama di Palimanan Kanci, ini terdapat 2 jalur dengan masing-masing sebenarnya fungsi utama ada 2 lajur, baik itu yang A maupun B yang mengarah ke Jakarta. Namun karena khusus di momen mudik Lebaran 2024, saat ini dalam satu jalur digunakan 4 lajur yang ada di sebelah kiri saya, kemudian di tengah yang jalur utama, dan juga sebelah kanan. Kemudian karena banyaknya kadangan masyarakat yang memilih untuk berhenti di bahu jalan, sehingga banyak kendaraan yang tersendat sehingga mengekor cukup panjang, dan inilah yang menjadi titik krusial yang biasanya kerap terjadi ketika menjelang berbuka puasa. Kemudian dari pihak polisian juga ini memberlakukan ganjil genap, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal. Apabila saat ini tanggal 27, maka kendaraan-kendaraan yang diperizinkan untuk melakukan berlintas ke arah timur ini sesuai dengan tanggal, yakni dengan angka ganjil. Kemudian apabila ditemukan ada kendaraan-kendaraan yang lolos seperti itu, nanti maka apabila terlihat akan diarahkan ke jalur arteri. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan sumbu 3 seperti truk-truk yang melintas ataupun ada yang kecolongan juga, maka nantinya akan diarahkan ke jalur arteri. Kemudian bagi masyarakat yang ingin melakukan istirahat namun tidak kebagian tempat rest area, ini juga diarahkan untuk bisa beristirahat di jalur arteri, karena di jalur arteri ini sendiri banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan istirahat sejenak, karena memang untuk idealnya berkendara ini hanya maksimal 4 jam. Setelah 4 jam maka energi akan habis ataupun butuh istirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pastikan juga saldo e-tol Anda tercukupi guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan atau kesedatan akibat kurangnya saldo e-tol Anda. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Priska. Ya, kita beralih ke Esra selanjutnya di Kalikangkung. Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, Priska dan juga pemirsa, kalau di gerbang tol Kalikangkung pantauan arus lalu lintas ini terbilang ramai dan masih terkendali meskipun volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan prediksi puncak arus mudik yang jatuh pada hari ini dan hari esok 28 Maret 2025. Nah, namun untuk traffic counting kali ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian ini masih di angka 1.000 hingga 2.000. Jadi belum diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas
lintas. Seandainya pun nanti jika traffic counting ini meningkat di angka 5.000 hingga 6.000, tidak menutup kemungkinan sistem satu arah atau one way akan diberlakukan di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, kalau bisa juga kami sampaikan, Priska dan juga pemirsa, kalau di belakang saya ini sempat sesekali ketersendatan ini muncul ataupun ada dikarenakan masih banyak para pengendara ataupun pemudik yang ini untuk saldo e-tolnya tidak mencukupi hingga beberapa kali menciptakan antrian yang mengular dan membuat petugas harus menghampiri kemudian mengingatkan melalui pengeras suara agar ketika melakukan perjalanan pulang kampung hendaknya memastikan e-tolnya dalam keadaan mencukupi hingga tidak menciptakan antrian. Nah, sejauh pemantauan kami juga bahwa sejauh ini yang paling mendominasi perjalanan adalah yang berplat B yang mengarah ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Dan untuk diingatkan kembali pemirsa dari PT Pihak Jasa Marga ini mengingatkan bagi para pemudik khususnya yang melintasi tol Trans Jawa ini tentunya masih memiliki tarif potongan tol yakni sebesar 20%. Ini berlaku hingga pada esok hari dimulai pada pukul 5 pagi. Karena ini hanya berlaku 5 hari saja selama arus mudik. Kemudian nanti di arus balik akan berlaku selama 3 hari. Nah, nantinya perkiraan dari pihak Korlantas bahwa prediksi arus mudik ini terjadi pada hari esok. Jadi kemungkinan besar masih akan terjadi penambahan volume kendaraan dari sore hingga ke malam hari seiring dengan geliat masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung ataupun mudik. Dan pemirsa, Korlantas juga mengingatkan kepada masyarakat maksud kami agar terus berhati-hati di jalan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan apabila merasa kantuk, kelelahan, segeralah beristirahat di sejumlah rest area yang disediakan. Salah satu rest area yang paling dekat dengan gerbang tol Kali Kangkung ada di kilometer 379A. Di sana ada beragam fasilitas yang bisa Anda manfaatkan untuk kembali memulihkan tenaga Anda sebelum melanjutkan perjalanan pulang kampung, sehingga pulang kampung ataupun lebaran kali ini bisa bersua dengan keluarga tentunya dengan gembira dan penuh sukacita. Priska. Terima kasih Nata dan Esra atas laporannya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.